Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Akan Kuceritakan. Saya akan ceritakan kisah-kisah menarik yang akan buat kamu terbawa dalam suasana. Jika ada cerita kamu yang ingin kamu ceritakan, tulis di komentar video ini. Klik tombol subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi agar kamu dapat terus menikmati cerita dan kisah di channel YouTube ini. Mari kita dengarkan bersama. Di sebuah kamar yang gelap, Dina menatap ponselnya. Ada pesan yang baru dari Paris. Aku menunggu jawabanmu. Apakah kamu mau kita lanjutkan atau berhenti di sini? Jantungnya berdebar keras. Di sisi lain kamar, Rudy tidur dengan wajah damai, tak menyadari badai yang bergejolak di hati istrinya. Dina menggenggam ponselnya erat, matanya penuh air. Dia tahu apapun jawabannya, malam ini akan mengubah segalanya. Pada suatu pagi, matahari bersinar lembut menerangi ruang makan keluarga Dina dan Rudy. Suara riuh anak-anak yang berebut sereal menambah kesan hidup di rumah mereka. Rudy, seperti biasa, duduk di meja makan dengan kemeja birunya yang sudah disetrika rapi oleh Dina. Dia sibuk memeriksa email di ponselnya sambil menyeruput kopi tanpa berkata apa-apa. Dina yang mengenakan daster sederhana berdiri di dapur menyiapkan bekal anak-anak. Dia sesekali melirik ke arah Rudi, berharap ada sepasang mata yang menatap balik, atau setidaknya sebuah sapaan hangat yang keluar dari mulutnya. Kamu mau tambah kopi, Mas? Dina bertanya, suaranya penuh dengan harapan. Rudi mengangkat wajahnya sebentar, tersenyum kecil dan menggeleng. Gak cukup kok, terima kasih. Lalu pandangannya kembali tertuju pada layar ponselnya. Dina menarik napas panjang, berusaha menahan rasa kecewa yang muncul lagi. Sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, kebersamaan mereka terasa seperti rutinitas yang kosong. Setiap pagi dimulai dengan keheningan yang sama. Setiap malam diakhiri dengan Rudy yang tertidur lebih dulu di depan televisi. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada obrolan ringan sebelum tidur. Hanya ada keheningan yang semakin hari semakin berat. Saat itu, anak-anak selesai sarapan dan mulai bersiap-siap untuk sekolah. Dina mengecup pipi mereka dengan penuh kasih sebelum mereka lepas ke mobil penjemputan. Ketika pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Rudy sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dina memandang punggung suaminya yang sibuk memasukkan laptop ke dalam tas. Mas, aku pengen ngomong sebentar, kata Dina, memberanikan diri. Rudy menoleh sambil memegang tasnya. Apa? Kita udah lama nggak ngobrol. Ya, aku rasa ada yang perlu kita bicarain soal hubungan kita. Dina menatap Rudy dengan harapan bahwa dia akan mendengar, bahwa dia juga akan memahami. Rudy mengerutkan kening, tampak bingung. Hubungan kita? Maksudmu apa? Aku rasa kita baik-baik aja kok. Itu dia masalahnya, Mas. Kamu nggak ngerasa ada yang ngerubah di antara kita. Dina merasa suaranya mulai bergetar, tapi dia tetap berusaha untuk tenang. Rudy menghela napas, lalu melirik jam tangannya. Dina, aku telat meeting. Kalau ada yang penting kita bahas nanti malam ya. Tanpa menunggu jawaban, dia mengecup kening Dina sekilas dan bergegas keluar rumah. Dina hanya bisa berdiri di ambang pintu, melihat mobil suaminya melaju menjauh. Hatinya terasa hampa. Lagi-lagi dia tidak didengar. Di tempat kerja, suasana berbeda menyapa Dina.
Sebagai seorang staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, dia seringkali berinteraksi dengan banyak orang. Namun, hari itu terasa berbeda. Faris, kolega baru yang baru saja pindah dari cabang lain, memperkenalkan dirinya dengan senyum yang begitu hangat. Hai, saya Faris. Kayaknya kita belum sempat kenalan sebelumnya. Katanya sambil menjulurkan tangan. Suaranya tegas tapi ramah, dengan tatapan mata yang membuat siapapun merasa diperhatikan. Dina tersenyum kecil dan menjabat tangannya. Saya Dina, selamat bergabung di sini, Faris. Sepanjang itu, Faris beberapa kali menghampiri meja Dina untuk bertanya tentang pekerjaan atau sekedar berbahasa basi. Tidak ada yang aneh, hanya obrolan ringan. Tapi setiap kali Faris tertawa atau melontarkan pujian sederhana, Dina merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Dihargai. Perhatian kecil itu seperti embun di tengah gurun, menghidupkan sesuatu yang hampir layu dalam dirinya. Ketika jam makan siang tiba, Faris duduk di meja yang sama dengan Dina dan beberapa kolega lainnya. Mereka bercanda tentang hal-hal sepele, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dina merasa tertawa lepas. Faris punya cara membuat suasana menjadi ceria, dan Dina tak bisa mengabaikan bahwa kehadirannya membawa warna baru di hari-harinya. Namun, saat perjalanan pulang ke rumah, Dina mulai merasa gelisah. Hatinya seperti terbelah. Di satu sisi, dia menikmati perhatian Faris. Di sisi lain, dia tahu bahwa hatinya seharusnya hanya untuk Rudi. Tapi, bagaimana bisa dia memberikan hatinya sepenuhnya jika dia sendiri merasa kosong? Sesampainya di rumah, Dina mendapati Rudi sudah kembali dari kantor. Dia duduk di sofa, menonton berita di televisi. Dina berjalan mendekat, duduk di sebelahnya berharap ada percakapan yang bisa dimulai. Hari ini gimana di kantor, Mas? Tanya Dina dengan lembut. Biasa aja, jawab Rudi tanpa menoleh. Dia tampak lelah, tapi tidak berusaha untuk berbicara lebih jauh. Dina ingin melanjutkan, ingin bercerita tentang harinya, tapi sesuatu menahannya. Dia tahu apapun yang dia katakan mungkin hanya akan mendapat jawaban singkat. Akhirnya, dia menyerah, bangkit dari sofa, dan masuk ke kamar. Di atas tempat tidur, Dina menatap langit-langit. Pikirannya penuh dengan bayangan Faris dan senyumannya yang sangat hangat. Dia merasa bersalah, tapi juga merasa hidup kembali. Dan untuk pertama kalinya, dia bertanya-tanya, apakah ada yang salah jika dia hanya ingin merasa diperhatikan? Di sisi lain dinding, Rudi tertidur dengan lelap di depan televisi. Keduanya terpisah meski berada di bawah atap yang sama. Retakan dalam keharmonisan itu semakin melebar, dan Dina tidak tahu apakah masih ada cara untuk memperbaikinya. Hubungan Dina dan Faris semakin berkembang. Meski keduanya tidak pernah secara langsung membicarakan apa yang mereka rasakan. Hari-hari Dina di kantor kini selalu ditunggu-tunggu. Bahkan bukan karena pekerjaan, tetapi karena momen-momen kecil bersama Faris. Senyumannya, perhatian sederhananya, dan cara dia mendengarkan Dina membuat Dina merasa dihargai, seperti dulu saat dia kali jatuh cinta kepada Rudi. Satu sore yang lembab, setelah selesai dengan setumpuk laporan, Faris menghampiri meja Dina. Mau ngopi sebentar nggak di kafe sebelah? Aku butuh istirahat dari dokumen-dokumen ini. Dina ragu sejenak, tapi akhirnya dia mengangguk. Boleh, aku juga butuh udara segar.
Di kafe itu, pembicaraan mereka mengalir begitu saja, seperti dua teman lama yang saling memahami. Faris bercerita tentang keluarganya yang jauh di kota lain, tentang perjuangannya pindah ke kota ini, dan bagaimana dia merasa kesepian di tempat baru. Dina mendengarkan dengan seksama, merasa ada kesamaan yang aneh di antara mereka. Dina, kata Faris. Matanya menatap langsung ke mata Dina. Aku nggak tahu apakah aku harus bilang ini, tapi aku merasa kita punya banyak kesamaan. Aku senang setiap kali bisa ngobrol sama kamu. Dina tercekat. Kata-kata Faris begitu sederhana, tapi menggetar hatinya. Dia hanya tersenyum kecil, tidak tahu harus berkata apa. Hatinya berteriak bahwa ini salah, tapi ada bagian lain yang menikmati perhatian ini. Saat mereka kembali ke kantor, Dina mulai merasa bersalah. Tapi setiap kali dia berusaha menjaga Faris, Faris selalu punya cara untuk mendekat tanpa terkesan memaksa. Mereka mulai berbagi pesan di luar jam kerja. Pesan-pesan itu awalnya sepele, tentang pekerjaan atau berita lucu. Namun, perlahan, pesan-pesan itu mulai berisi pertanyaan pribadi. Lagi apa? Tanya Paris suatu malam. Dina memandangi layar ponselnya. Di sebelahnya, Rudi sudah tertidur dengan lelap seperti biasa. Dina mengetik jawaban dengan ragu, tapi akhirnya dia mengirim. Baru selesai beres-beres rumah. Kamu sendiri? Percakapan itu berlanjut hingga larut malam. Dina merasa seperti remaja lagi, merasakan getaran-getaran kecil setiap kali ponselnya berbunyi. Namun, di balik semua itu, ada perasaan bersalah yang mulai tumbuh seperti duri di hatinya. Suatu hari, saat sedang berbicara dengan Faris di lorong kantor, Dina melihat salah satu teman Rudi melewati mereka. Hatinya seakan berhenti. Teman itu menatapnya dengan tatapan penuh tanya, tapi tidak mengatakan apapun. Setelah teman Rudi berlalu, Dina merasa dadanya sesak. Dia berpura-pura tenang di depan Faris, yang tampak tidak menyadari kecemasan yang melintas di wajahnya. Dina menarik napas panjang, mencoba mengusir kegelisahan yang tiba-tiba menyerangnya. Kamu nggak apa-apa? Kok tiba-tiba diam? Tanya Faris, memiringkan kepalanya dengan tatapan penuh perhatian. Dia tersenyum kecil, meski hatinya berdegup kencang. Enggak, aku cuma kepikiran sesuatu aja. Namun, sepanjang sisa hari, Dina tidak bisa berhenti memikirkan pandangan tajam teman Rudi. Dia tahu bahwa tatapan itu tidak sekedar tatapan biasa. Tatapan itu sepertinya memintanya menjelaskan apa yang dia lakukan bersama Faris di sudut lorong. Malamnya, saat Rudi pulang dari kantor, Dina mendapati dirinya lebih waspada dari biasanya. Setiap gerakan Rudi, setiap kata-kata yang dia ucapkan seolah menjadi tanda apakah sudah suaminya tahu dengan apa yang terjadi. Rudi terlihat seperti biasa, sibuk dengan ponselnya sambil menikmati makan malam yang baru disiapkan Dina. Namun di tengah-tengah makan dia berkata, "Oh ya, tadi si Dimas cerita, dia ketemu kamu di kantor. Kamu lagi ngobrol sama kolega baru ya?" Dina merasa darahnya berdesir. Dia menatap piringnya, berusaha keras menyembunyikan kegugupan. Iya, tadi ngobrol sebentar soal pekerjaan. Jawabnya dengan suara yang terdengar terlalu ringan. Rudi mengangguk, tampak tidak curiga. Oh, bagus deh kalau kamu punya teman baru di kantor. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Dina itu terasa seperti peringatan. Hatinya bergetar, berbagai antara rasa bersalah dan rasa kebahagiaan yang selama ini hanya dia dapatkan dari Faris. Hubungan Dina dan Faris tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.
Bahkan situasinya semakin rumit. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, meski selalu berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Faris mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih jelas, meski dia tidak pernah mengatakan secara langsung. Suatu sore saat Dina selesai lembur, Faris menawarkan tumpangan pulang. Dina ragu, tapi akhirnya setuju karena lelah dan ingin menghindari angkutan umum yang penuh dengan kesesakan. Di dalam mobil, Faris menyalakan musik lembut yang menyenangkan dan menenangkan hati Dina. Jalanan kota dipenuhi lampu-lampu jalan yang temaram, menciptakan suasana yang terasa lebih intim dari yang Dina harapkan. Dina, kamu bahagia? Tanya Faris tiba-tiba, suaranya rendah dan pelan. Pertanyaan itu menusuk tepat di hati Dina. Dia terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Apakah dia bahagia? Kebahagiaan seperti apa yang sebenarnya dia cari? Aku nggak tahu, jawab Dina akhirnya, jujur dengan dirinya sendiri. Faris menatap Dina sekilas, lalu kembali fokus pada jalan. Kamu layak bahagia, Dina. Jangan pernah lupa itu. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Dina sepanjang perjalanan. Saat dia turun dari mobil, Faris tersenyum lembut dan berkata, "Hati-hati ya Dina, sampai ketemu besok." Dina masuk ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di dalam, Rudi sudah tertidur di sofa seperti biasa. Pemandangan itu yang dulu terasa biasa, kini terasa begitu menyedihkan. Dina berdiri di ambang pintu, memandangi suaminya yang terlihat lelah dan tak lagi peduli dengan apa yang dia rasakan. Di kamarnya malam itu, Dina menangis. Bukan hanya karena rasa bersalah yang menghantuinya, tetapi juga karena kesadaran bahwa retakan dalam hubungannya dengan Rudi mungkin sudah semakin terlalu dalam untuk diperbaiki. Namun, dalam keheningan itu, satu pertanyaan terus membayangi pikirannya. Apakah dia salah jika memilih jalan yang membuatnya merasa hidup kembali? Keesokan harinya di kantor, Dina mencoba menjaga jarak dari Faris. Dia tidak membalas pesan-pesan Faris di luar jam kerja dan menghindari obrolan santai di waktu makan siang. Tapi Faris, dengan caranya yang lembut, tidak pernah benar-benar mundur. "Dina, kamu kenapa?" tanya Faris saat mereka akhirnya bertemu di pantry kantor. Dina menunduk, berusaha menghindari tatapannya. "Gak apa-apa, aku cuma lagi pengen fokus kerja aja." Faris tertawa kecil. "Kamu tahu, kamu gak pandai berbohong kan?" Dina mengangkat wajahnya, menatap Faris dengan mata yang penuh dilema. "Riz, ini gak bisa terus kayak gini. Aku, aku gak tahu harus ngapain." Faris terdiam, lalu mendekat sedikit, tapi tetap menjaga jarak. "Aku gak akan maksa kamu, Dina. Tapi, kalau kamu butuh seseorang untuk dengerin aku, ada di sini." Kalimat itu membuatnya Dina merasa semakin bingung. Di satu sisi, dia tahu bahwa hubungannya dengan Faris adalah api yang bisa membakar segalanya. Tapi, di sisi lain, perhatian Faris adalah satu-satunya hal yang membuat merasa dihargai. Konflik di hati Dina semakin berkobar. Dia tahu dia harus berbuat keputusan, tapi setiap pilihan terasa salah. Dan dalam setiap senyuman Faris, dia merasa semakin terjebak dalam api yang membakar diam-diam. Hari itu Dina merasa semua dinding kenyamanan yang selama ini dia bangun dengan Faris mulai runtuh. Tatapan teman Rudi saat di lorong kantor menghantui pikirannya. Ada rasa takut yang merambat di hatinya, menggoyahkan perasaan hangat yang sebelumnya dia rasakan bersama Faris. Di rumah, kegelisahan Dina tidak mereda. Dia terus berpikir, apakah teman Rudi akan mengatakan sesuatu?
Bagaimana jika Rudi mulai curiga? Namun, di sisi lain, dia juga merasa marah pada dirinya sendiri. Mengapa perhatiannya sederhana dari Paris bisa membuatnya mempertaruhkan semuanya? Ketika Rudi pulang malam itu, Dina memutuskan untuk memasak makanan favorit suaminya, berharap bisa mencairkan suasana di antara mereka. Rudi tampak terkejut, tetapi tidak bertanya banyak. Mereka makan dalam keheningan yang aneh. Hanya diiringi suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Namun, di tengah makan malam, Rudi berkata dengan nada datar, "Tadi Stima cerita kalau dia ketemu kamu di kantor, lagi ngobrol sama teman baru," katanya. Dina meneguk air dengan gugup, berusaha menyembunyikan rasa paniknya. "Iya, tadi ngobrol sebentar soal kerjaan." Rudi mengangguk tanpa menatapnya. Tapi ada sesuatu dalam caranya berkata yang membuat Dina merasa seperti dia tahu lebih dari yang dia katakan. Malam itu Dina tidak bisa tidur. Setiap gerakan kecil Rudi di sampingnya terasa seperti bom waktu yang akan siap meledak. Keesokan harinya, Dina mencoba menjaga jarak kembali dengan Faris. Tetapi laki-laki itu segera menyadari ada yang berbeda. "Dina, kamu kenapa?" tanya Faris saat mereka bertemu di pantry. Dina berusaha menghindari tatapannya. "Gak apa-apa, Haris. Aku cuma lagi banyak pikiran." Namun, Faris sudah tahu bagaimana Dina. Faris menyipitkan mata, tidak puas dengan jawaban itu. "Kamu kelihatan gak tenang. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita sama aku, Dina." Dina merasa dadanya sesak. Dia tahu bahwa hubungan mereka sudah melewati batas yang seharusnya. Tapi saat melihat Paris, dia juga tahu perasaan ini bukan sesuatu yang mudah dihentikan. "Aku nggak tahu, Riz." Dina akhirnya mengaku. Suaranya nyaris berbisik. "Aku nggak tahu apa yang aku lakukan ini benar atau salah." Faris terdiam sejenak, lalu berkata pelan-pelan, "Kita nggak bisa memilih perasaan kita, Dina. Tapi kita bisa memilih apa yang kita lakukan dengan perasaan itu." Kata-kata itu menghantam Dina dengan keras. Dia tahu Paris benar. Pilihan ada di tangannya. Tetapi dia merasa terjebak dalam kebingungan antara kewajiban dan kebahagiaan. Malam itu, saat Dina pulang, Rudi sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya serius tidak seperti biasanya. "Kita perlu bicara," kata Rudi tanpa basa-basi. Dina duduk perlahan, merasa kakinya melemah. "Apa ini soal Dimas?" Rudi mengangguk. "Dia bilang dia lihat kamu ngobrol sama cowok di kantor." Terus-terusan. "Itu siapa?" Dina menatap lantai, tidak berani bertemu mata suaminya. "Dia Faris, dia teman kantor aku." "Cuman teman, Mas." "Cuman teman?" Rudi mengulang, suaranya mulai meninggi. "Kenapa aku merasa ada yang lebih dari itu ya?" Dina merasa air matanya mulai mengalir. "Mas, aku aku nggak tahu harus gimana. Aku merasa kita semakin jauh. Aku merasa kesepian." Rudi terdiam mendengar kata-kata itu. Ekspresinya berubah, dari marah menjadi terluka. "Jadi, apakah itu salahku?" tanya Rudi dengan pelan. Dina menggeleng. "Aku nggak bilang itu salahmu, Mas. Tapi aku juga manusia. Aku butuh perhatian. Aku butuh merasa dihargai. Dan kamu pikir orang lain bisa memberikannya?" Rudi menatap Dina dengan tatapan tajam. Percakapan itu berakhir tanpa solusi. Rudi pergi ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Dina dengan hatinya yang terasa hancur. Namun,
Malam itu menjadi titik balik bagi Dina. Dia harus tahu, membuat keputusan. Terjebak di antara dua dunia bukanlah pilihan. Keesokan harinya, Dina memutuskan untuk menemui Faris setelah jam kerja. Dia memberanikan diri untuk mengakhiri semuanya. Chris, aku harus berhenti, kata Dina dengan suara gemetar. Apa yang kita lakukan ini salah. Aku nggak bisa terus kayak gini. Faris menatapnya dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Tetapi dia mengangguk. Aku ngerti, Dina. Aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan apa yang penting buat kamu. Meskipun keputusan itu terasa seperti menghancurkan sesuatu yang indah, Dina tahu bahwa itu adalah hal yang benar. Dan Faris juga akan mengikuti Dina. Dan tidak akan berani untuk melebihi batas teman. Dan mereka telah menerima keputusan masing-masing. Dan Faris meninggalkan Dina di tempat itu dengan mengecup tangan Dina pada kesempatan terakhir kalinya. Tangan yang begitu dingin, gemetar, namun telah memberikan jawaban. Beberapa minggu setelah itu, Dina dan Rudy mulai menjalani terapi pasangan. Mereka mencoba memperbaiki hubungan mereka yang hampir runtuh. Dina juga berusaha belajar mencintai dirinya sendiri tanpa bergantung pada perhatian orang lain. Sedangkan Faris, meski pergi dari hidup Dina, tetap meninggalkan jejak yang mengingatkannya untuk tidak mengabaikan kebutuhan emosinya sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang cinta yang terlarang, bukan juga tentang tidak terpenuhinya rasa dan hasrat antara pasangan, tetapi tentang menemukan kembali cinta yang hilang dalam rutinitas dan keberanian untuk memperbaikinya sebelum semuanya sangat terlambat. Begitulah akhir dari kisah cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi biar kamu dapat menikmati kisah cerita lainnya di channel Akan Kuceritakan. Sampai jumpa, bye-bye.